Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang terhormat Mr. Happy Chandra yang selalu happy. Alhamdulillah, yang pada hari ini alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya di sela-sela kehidupan beliau setiap hari. Beliau adalah motivator di berbagai kegiatan-kegiatan di seminar nasional. Beliau juga MC di Istana Negara Republik Indonesia, dan saya tadi juga diberitahu bahwa besok malam insyaallah beliau ada acara lagi di Istana Negara untuk membantu acara dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau sahabat saya dari Mesir, dan alhamdulillah sekarang juga mengabdi di Banten karena beliau memang asli dari Banten, asli dari Pitung. Istri beliau orang Medan, menikahnya di Mesir dulu, dan kebetulan anaknya juga yang pertama itu Mesir ya. Kebetulan saya sendiri waktu itu yang jadi ketua panitia pernikahan beliau. Masya Allah. Alhamdulillah beliau adalah wasilah dari datangnya Mr. Happy ini. Beliau juga sama seperti kita, sama seperti saya, beliau santri dari pondok pesantren modern Darul Salam Gontor. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya, dan alhamdulillah karena niat baiknya ingin memotivasi, kemudian juga ingin berbagi kepada para santri bagaimana santri ini mampu berperan ke depan menjadi insan-insan yang lebih baik, yang cemerlang di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita juga nanti insya Allah mungkin akan beliau menyampaikan tentang public speaking, bagaimana berbicara di depan orang banyak, karena berbicara itu bukan hal yang sederhana. Karena pandangan orang lain akan berubah drastis ketika seseorang berbicara. Orang itu mungkin tadinya terlihat biasa saja, tapi ketika berbicara bagus, tata rapi, tersusun rapi, pandangan orang akan berbeda. Kemudian juga nanti kita juga diberitahu juga bagaimana kita bisa mengkondisikan diri kita, apa yang perlu kita bicarakan di depan orang banyak, karena kata pepatah orang Arab sana, likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada sesuatu yang dibicarakan. Jadi ada tema yang sesuai dengan apa yang mesti dibicarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allah wa rabbuna al-qa'il. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna al-qa'il inna minal bayani la sihra wa ma'an. Salam tazim dan cinta kami untuk mudir hadal ma'an Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Yuri Hafizahullah. Ustaz, kami datang ke sini membawa energi doa, antum sehat, dawamul afiat, panjang umur,
dan bendera Nur El Falah ini selalu berkibar bukan hanya untuk Nusantara, tapi dunia pun harus mendengarkan gaung dari insan Nur El Falah ini. Selamat kami asyatif wal asyatifah yang standby hari ini dan pastinya akan menggait putra putri bangsa Nur El Falah hari ini, dan yang kami hormati, jujur ya Ustaz, ketika ungkapan seorang penyair itu mengatakan tajrir riyah bimana tastahi sufun, angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang layang. Ana 5 kali loh Ustaz lewat pondok ini, sering sekali. Setiap melewati pondok ini, di depan gerbang speed kendaraan kami pasti dipelankan dan berdoa, ya Allah, inka dah dan desa nafilah hari lisan wahwa ya Allah. Jika lisan bermanfaat ya Allah, suatu saat akan datang ke pondok ini, ketemu sehari, walaupun anak ketemunya di Banten sampai pondok ini, dan mengenalkan pondok pesantren Nur El Falah ini. Kami dan tim serempak 10 orang sorotan mata kita ke media yang antum on-kan melalui channel akun antum masing-masing, dan amazing I like it bahwa Nur El Falah adalah pondok pesantren, dan bukan hanya pesantren yang profesional, tapi antum akan terlahir dari pesantren ini menjadi ajial generasi yang berkarakter, dan suatu saat orang tua antum akan memeluk antum sambil mengatakan, nah, aku bangga punya doa. Maka judul di belakang ini adalah Smart Motivation, yang di layar adalah Speak with Power. Anak tidak tulis di belakangnya seminar public speaking. Kenapa? Karena anak trauma, brother. Waktu anak datang ke pesantren Nurul Ikhlas Padang Payakumbuh, 2.500 orang santrinya, mereka standby. Direkturnya membisikkan, Pak Happy, kenapa sorotan mata santri kami tak elok dipandang? Karena mereka melihat tulisan di bidang belakangnya adalah seminar public speaking. Dan santri yang ada di Payakumbuh hari itu, hum la yuhibbuna al-muhadharah. Public speaking identik dengan muhadharah, dan muhadharah adalah kegiatan latihan pidato santri yang mereka tidak suka. Karena apa? Ketika ada latihan muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore sudah banyak yang kumpul di bagian kesehatan. Ana yakin di Nur El Falah gak kayak gitu, brother. Maka people, kalau udah ada tulisan Speak with Power, Ana gak selamanya duduk di sini. Paling anak 3 kali sampai selesai di sini, anak akan moving kepada anda semuanya. Ini mikrofonnya insya Allah udah di-set, kan nyampe kabelnya sampai sana. Apa maksudnya, my people? Melalui satu alat yang ada bawa pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi saat kami berkiprah saat pemerintahan SBY hari itu, Mas Tantowi yang mengatakan, Chandra, kemanapun kau pergi, you bawa alat ini. Setiap kelembagaan pendidikan, apalagi pesantren, akan bawa alat ini. Apa maksudnya? Your voice, aswatukum, suara antum hari ini. Sejak jam 7.00, seluruh operator di Indonesia sudah standby. Frekuensinya 102,7. Ustaz, kalau next di sini ada radio Nur El Falah FM, keren juga Ustaz. Media dakwah, dan frekuensinya adalah yang kosong di sini 102,7. Maka ahibati fillah, hari ini selama kurang lebih 2 jam 30 menit Anda dikasih waktu yang Kiai. Suara antum akan didengarkan umat di luar sana. Siap didengarkan umat? Ya. Nur El Falah suaranya 30%. Siap didengarkan umat? Ya. Bismillah. Speak with power. Kalau ada tulisan Speak with Power, berarti kalau kita bicara itu harus powerful. Bahasa tubuhnya powerful, sorotan matanya powerful, cara dia bicaranya harus powerful. Maka Anda gak selamanya duduk di sini. Kalau Anda duduk di sini sampai selesai, yang akan terjadi antum akan banyak yang menghentikan cinta. Habis itu antum baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Tahu acara selesai, maka Anda akan moving kepada antum. Ini satu alat akan
Ana menuju antum semuanya, karena tak selamanya Anda berada di sini. Ana akan meminta antum untuk maju ke depan dan bicara. Kalau udah kayak gini, pasti di antara antum banyak yang deg-degan dan berdoa. Siap ya? Operator sudah standby, my people. Ana akan minta setelah kemarin, kemudian tadi malam kami hadir di Pondok Pesantren Al Ma'arif, hari ini show terakhir kami di Nur El Falah. Ana minta sekarang you standby. Yang duduknya tegak dan rapi itu adalah insan yang berkarakter dalam hitungan 5, 4, 3, 2, dan pastinya tanpa suara. Yang bersuara berarti menunjukkan karakternya masing-masing. 3, 2, mulai. Bismillah. Satu hal ini ada titik warna merah di situ, people. Ini titik warna merahnya. Anak paling senang kalau udah main ini. 5.000 anak Latansa. Ketika anak klikkan seperti ini, itu tidak ada yang menunduk dan semua melihat dan mengikuti kemana dia pergi. Antum bersama. Apa maksudnya? Ketika titik warna merah ini mengarah fokus ke sebagian dari antum dan di bajunya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Siap ya? Ketika titik warna merah ini mengarah fokus ke sebagian dari antum dan lama itu merahnya di baju antum atau di kerudung antum, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Siap ya? Operator statement. Bismillah. Kita mulai. Siapa yang akan pertama maju ke depan? 5, 4, 3, 2. Operator standby. Nur El Falah people on air please. Yang pertama maju ke depan adalah ini dia orangnya. Anda temukan orangnya. Anti. Anti. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Kak, hanya dengan satu alat ini antum sudah terhipno. Antum banyak yang takut, antum banyak yang menunduk hanya dengan satu alat ini. Tapi ada segmen ketiga nanti. Ana akan minta antum maju ke depan yang bicara my people. Ana sudah tulis Ustaz di Radio Nur El Falah FM Radio Station. Bismillah. Dalam hitungan 3 mundur, 3, 2, ini tulisan berikutnya. Ana boleh movie ke depan Ustaz? Bismillah. Oke, ada tulisan menarik. Are you ready? Ketika Anda tanya are you ready, jawaban antum adalah 2 kata. Yes sir. Oke. Bismillah ya. Latih vokal antum hari ini, latih kontak mata antum, latih bahasa tubuh antum hanya dari pertanyaan 3 kata ini. Ketika Anda tanya are you ready, jawaban antum adalah yes sir. Suara antum hanya 30%. Are you ready? Yes. 2 senjata saat bicara adalah smile face and smile voice. Kalau kita bicara, itu akan indah dipandang mata kalau kita bicaranya sambil smiling. Smiling face itu ngomong sambil tersenyum. Smiling voice, orang di luar sana akan mengatakan, itu Happy Chandra ngomongnya pasti sambil tersenyum. That's smile voice. Ulangi people. Are you ready? Yes. Santri baru, santri lama, are you ready? Yes. Thank you. Berikutnya, ada tulisan menarik di sini, Bapak. Ada yang membaca. Mudah-mudahan nyampe mikrofonnya. Kalau udah kayak gini pasti banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai saya yang dipilih maju ya. Pegang mikrofonnya, Kak. Ada 2 mikrofon saat, Kak. Siap ya? Silakan dibaca. Setiap karakter Anda itu unik. Thank you. Sampingnya. Oke, thank you. Silakan dibaca, bisa diangkat. Setiap karakter Anda itu unik. Oke, kasihkan ke sampingnya. Setiap karakter Anda itu unik. Thank you. Oke, Anda off-kan dulu. Setiap karakter Anda itu unik. Anda ulangi teman-teman.
Setiap karakter Anda itu unik dan tidak mungkin sama. Orang yang hebat, orang yang berkarakter, itu dia akan sukses sesuai dengan karakternya masing-masing. Kalau ada tulisan ini muncul di setiap titik ketika kami mengisi seminar, ini tulisannya, kalau setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Ana orang otak kanan, ada juga santri yang otak kirinya kuat. Ana orang otak kanan, ana senang ngomong kayak gini kawan. Ana ketemu orang baru, ana ketemu orang-orang yang saya bisa silaturahim dengan mereka. Itu orang otak kanan. Orang otak kiri, gaya belajarnya, gaya bicaranya pasti berbeda dengan gaya orang otak kanan. Maka setiap kita diciptakan oleh Allah itu inna khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Bukan hanya jenis kelaminnya, tapi karakter. Ana orang otak kanan kawan, istri aneh, orang otak kiri. Antum bisa bayangkan kalau anak orang otak kanan suka ngomong, istri anak juga orang otak kanan. Anak pembicara, istri anak juga pembicara. Anak master of ceremony, istri anak juga MC. Anak motivator, istri anak juga motivator. Antum bisa bayangkan apa yang terjadi dalam rumah. Kami akan saling memotivasi satu sama lain di situ. Allah menciptakan antum juga sama. Karakternya beragam. Antum nanya kepada Anda, Pak Happy, emang karakter kami kayak gimana? Karakter antum bisa kami rasakan di 2 menit kami bicara. Dari mana kami merasakannya? Dan dari mana kami melihatnya? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Nah, duduknya langsung berubah, Ustaz. Di otaknya langsung berpikir, ya Allah, ana jangan sampai salah duduk hari ini, ya Allah. Gitu. Kenapa? Antum lihat. Putri, silakan dibaca dan dilihat. Ini gambar apa? Suara antum 30%. Gambar apa? Masya Allah. Nah, silet ini, dia punya kelebihan dan kekurangan. Silet itu memang sangat tajam, namun tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apakah antum pernah melihat di area petir ini ada orang lagi khusyuk banget depan pohon dan dia ingin menebangnya dengan silet? Dia punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Hey boys, putra, lihat gambar berikutnya. Kalau putri tadi menjawab itu adalah silet dan putra, apa itu kak? Perhatikan baik-baik. Kapak juga punya kelebihan dan kekurangan. Kapak ini memang sangat kuat kawan, tapi tidak bisa digunakan untuk mencukur. Apakah pernah ada santri putra dia melanggar, kemudian dia dibotakinnya pakai kapak gitu. Sekarang antum tanya, Pak Happy, afwan Pak Happy, saya belum paham maksudnya apa. Intinya adalah semua yang hadir di depan anak itu akan tajam pada bidangnya masing-masing. Anak MC, mungkin antum juga ada yang berteriak, Pak Happy, anak juga pengen belajar MC. Pak Happy, saya pengen banget nanti kapan-kapan saya ingin jadi motivator, memberikan inspirasi kepada orang lain. Judulnya spesifikasi, lebih spesifik. Wait, tenang gak? Tenang. Boy, cita-citamu adalah? Dosen. Dosen, you? Dosen. Dosen, anta? Pilot. Pilot. Kiai. Kiai. Dosen. Apa nak? Dosen. Ini calon dosen semua yang di depan saya. Kak, ketika ini mikrofon anak lempar ke putri ataupun ke putra, 80% santri di Nusantara mereka menjawabnya berbeda. Pak Happy, cita-cita anak satu Ustaz, bukan jadi public speaker seperti Anda. Anda ingin jadi dokter Ustaz. Jadi dokter gak butuh muhadharah. Ya. Siapa yang bilang kayak gitu angkat tangan. Kalau antum mengatakan, Ustaz afwan ya, anak mah pengen jadi pengusaha aja Pak Happy. Pengusaha juga nggak mungkin muhadharah. Putri, antum berteriak, Ustaz afwan ya, nanti suatu saat anak nggak akan jadi seorang dokter, anak cukup jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga nggak mungkin jadi MC public speaker. Apakah ibu rumah tangga mempersilahkan suaminya minum kopi dengan kalimat kayak MC? Mohon perhatian.
Mohon kepada suamiku tercinta, kami telah menyediakan kopi untuk Anda. Ana jawab hari ini, people. Ana jawab di depan ribuan orang anak Payakumbuh Padang hari itu. My people, apapun profesimu nanti, kullu mihnah yahtaju ilal kalam. Apapun profesimu butuh bicara. Ana ulangi. Apapun profesimu nanti, nak, kau terlahir dari rahim Nur El Falah, you akan mengembangkan sayapmu di luar. Yahtaju ilal kalam, butuh bicara. Al-atibba, dokter, yahtaju ilal kalam, butuh bicara. Di rumah sakit Fatmawati sebelum pandemi kita briefing para dokter biar mereka bisa bicara mengesankan di depan pasiennya. Jadi public speaking laisa faqat muhadharah. Apakah pernah ada pasien ngomong ke dokter, "Dok, anak sakit perut, dok." Dokternya nggak ngomong apa-apa. Takut semua dong pasien. Yahtaju ilal kalam. Antum bilang apa lagi? Ustadz Afwan ya, anak nggak pengen dari dokter, anak mah ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga, yahtaju ilal kalam. Setiap hari Rabu kami ada materi public speaking untuk ibu rumah tangga di Sentul Bogor. Materinya apa? Materinya adalah bagaimana seorang ibu dia berbicara depan buah hatinya dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Dia memanggil dengan 3 kata. Nah, sini saya, hanya 3 kata. Anak itu dia berteriak di Jakarta Convention Center, "Pak Happy, saya senang banget kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu." Nah, sini saya. Dia berbicara dengan senyuman, Pak Chandra. Dia berbicara dari hati. Dan saya sebagai anaknya pun menerimanya dengan hati. Berarti dia lulus public speaking-nya. Jadi public speaking bukan hanya di atas mimbar. You suatu saat akan menjadi orang yang bicaranya mengesankan depan orang. Sekarang kalimatnya sama. Nah, sini saya. Sama kalimatnya, tapi cara ngomongnya yang beda. Nah, sini saya. Astagfirullahaladzim. Sini saya. Antum pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? How to say. Cara kita ngomong harus 97%. Kenapa korban tsunami Aceh banyak yang terhipno, banyak yang berlinang air matanya? Gara-gara orang Islamabad, Pakistan, dia orang Aceh, alumni Islamabad, dia tampil di depan ribuan orang korban tsunami Aceh. Di Masjid Baitur Rahman hari itu, semua orang terhipno, semua orang berlinang air matanya gara-gara orang ini ngomong. Dia ngomong apa di situ? Simple ngomongnya. Kalimatnya simple, materinya sederhana, tapi orang terpengaruh dengan daya bicara dia. Ayyuhal ikhwah. Fi jaudati hadal liqa'is sa'id. Azamtu 'ala takallum baina aydikum. Ahibati fillah, ismul isyarah. Hadhihi, dzalika tilka. Ahada kitab? La, bal hadhihi qarrasa. Nah, antum tertawa karena antum faham. Orang Aceh waktu itu 2.500 orang, la ahad fahim, tak ada yang faham. Berlinang air mata mereka. Semakin orang-orang berlinang air matanya, itu orang langsung maju ke depan dan dia berteriak lagi, ahibati fillah, i'lamu baitun baitani buyut nafidatun nafidatani nawafid. Kak, itu pelajaran lugha Arabiyah saful awal, kitabnya warna hijau untuk MTS waktu itu, Anda masih ingat banget. Tapi ketika dia menyampaikannya kayak gitu, orang terhipno, terpengaruh kawan. Ketika Anda tanya panitia, "Bro, kenapa ente nangis?" "Pak Happy, kalau dia udah ngomong pakai bahasa Arab, kami itu pasti pada nangis semua, Pak Chandra." You tahu nggak apa yang dia omongkan? Anda memang nggak tahu, Pak Happy. Tapi aku yakin dia lagi ngomong tentang dahsyatnya tragedi tsunami Aceh waktu itu, bayangin. Maka Biba, dari sini antum bisa ngasih, oh iya benar ya.
Setiap orang tajam beda-bedanya masing-masing. Banyak orang datang ke tempat kami hanya untuk belajar Pak Happy. Berarti kami harus gimana Ustaz? Anda nih jauh-jauh dari Payakumbuh, jauh-jauh dari kampus Sumatera Utara. Kami ingin tahu karakter saya di mana. Apa yang mereka lakukan? Anak-anak Universitas Indonesia, mereka berkumpul di satu titik selama 3 jam. Materinya bukan smart motivation, bukan public speaking. Terus ngapain mereka di situ? Mereka belajar menemukan karakternya dengan cara apa? Mengangkat kedua tangan. Di situ dilatih titik fokusnya. Otak kanankah dia atau otak kiri? Limbik kanankah dia atau limbik kiri? Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Per kelompok keluar masuk dari jam 8 sampai jam 12. Mereka materinya hanya mengangkat kedua tangan. Sekarang antum tak perlu datang ke sana. Cukup di sini, in 1 minute, 1 menit saja temukan karaktermu. You orang fokus atau tidak? Hari ini juga. Bagaimana caranya? Ini dia people. Duduk dengan tegak. No voice, tanpa suara. I just need your hand. Ana ahtaju aydiyakum. La aswat, tanpa suara. Siap people. Kita mulai. Angkat kedua tangan seperti teman-teman kita yang ada di layar sana dalam hitungan 5. Sebentar. 4, 3, 2, mulai. Ceria dan juga terampil. Buktikan hari ini. Yang mengangkat tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya kadang di atas, di bawah, berarti kecerdasan Anda kadang di atas, kadang di bawah. Yang mengangkat tangannya dia tidak powerful, berarti semangat Anda tidak powerful hari ini. Good, amazing, I like it. Kita mulai Kak. Jangan sampai gagal di segmen ini. Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Punten Pak Yadi. Siap ya? Fokus Kak. Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Operator, step by. Buka. Buka. Tutup. Buka. Buka. Fokus banget Ustaz ya. Antum fokus banget karena antum takut salah, betul? Mulai kembali. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. 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 Buka. Buka. Tutup. Buka. Kita sampai jam zuhur kayak gini aja Kak. Siap Kak? Mulai Kak. Operator standby kembali. Siap. Jangan sampai salah putra putri. Nur El Falak. Show your talent now. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Ada di antara antum yang buka tutupnya sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Good. Tepuk tangan untuk kita semua. Asli atau bukan? Anak bilang itu nama asli. Pak Happy, kok namanya Happy? Kenapa jawabannya Pak Happy? Kenapa nama anak Happy? Karena anak waktu lahir dulu tidak menangis. Nah itu jawabannya Ustaz. Antum bilang kan selalu happy Ustaz. Jadi anak pas berojo anak langsung tertawa gitu kan. Sekarang antum tanya lagi, Ustaz, Afwan, Anda mulai ngomong kayak gini sejak kapan? Anak akan jawab sekarang. Anak dulu waktu SD termasuk anak yang pendiam, jarang ngomong. Anak jarang ngomong kayak gini dan anak anti banget ngomong depan orang. Anak waktu SD, kalau di kelas pasti duduk paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Kalau ada guru mendekati, di situ kami berdoa.
Karena anak takut disuruh maju ke depan. Tiba-tiba bulan Februari tahun 90. Hari itu jam 9 pagi bapak mengatakan, nah, nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri di balai desa. Kalau bisa, kamu jadi MC-nya. Kamu jadi pembawa acaranya. Oh, anak tolak tawaran bapak itu. Saya bilang ke bapak, Pak, Daripada acara hancur, lebih baik bapak kasih ke yang lain. Saya nggak mau jadi pembawa acara, saya nggak mau jadi MC. Bapak mengatakan, nggak boleh gitu, nah. Nih, bapak kasih tulisannya. Anak dikasih skrip tulisan 15 lembar bolak-balik. Di situ anak mulai stres. Anak lihatnya aja langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana gua bacanya gitu ya. panggungnya kecil, brother. Hanya terbuat dari kayu dan bambu. Ukurannya hanya 1 meter hari itu. Pakai lampu kelap-kelip. Maghrib datang, di situ anak berdoa di belakang panggung. Bapak mengatakan, bismillah Chandra, kamu harus bisa. Di situ anak deg-degannya luar biasa. Ketika maju ke atas panggung, antum tahu apa yang terjadi? Ketika anak megang itu mikrofon, terjadi gempa 8,9 skala. di situ seluruh masyarakat di desa saya dari SD kelas 1 sampai kelas 6 mereka langsung teriak. Mereka mengatakan apa? MC-nya turun, turun MC-nya, pembawa acara turun. Oh, nangis anak. Ya Allah, belum juga ngomong anak udah diusir. Dari situ bapak menyelusup dari sekian kerumunan orang dan bapak mengangkat jempol di situ. Bapak mengatakan, ayo nah, bicara. Antum tahu dalam hati saya, ya Allah, enak banget bapak gue ini. Kita yang merasakan di panggung. Di situ anak mulai baca. Antum tahu apa yang anak bacakan? Anak pegang itu mikrofon dan anak ngomong seperti ini. Hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa, silahkan. Orang semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Akhirnya anak menuju ke belakang panggung, anak nangis di belakang panggung. Datang itu kepala desa orang Batak, dia memegang pundak saya sambil mengatakan, hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Betul Kak, ini real. Tahun 90, anak masih terikut cerita itu karena itu adalah mimpi buruk bagi anak. beliau mengatakan, gak enak kali kau panggil aku. Aku ini kepala desamu di sini, kan bisa kau katakan sambutan kepala desa dengan segala hormat kami persilakan, gak enak kali kau panggil aku. Oh, anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik dan anak cari, Aina Abi, mana bapakku ini? Enak banget dia nyuruh dan gua ditinggal di sini gitu ya. anak cari mana Abi? Wa aina ummi, mana ibuku? Dia tega sudah menzolimi anaknya hari ini. Anak cari bapak dan ibu. Antum tahu di mana bapak ibu? Bapak ibu anak lagi menikmati kopi panasnya di belakang balai desa. Sakit hatiku. Anak teriak depan bapak, Pak. Ini gara-gara bapak. Bapak tahu kan Anakku ini gak bisa ngomong, ini yang terjadi. Aku dimarahin manusia itu. Oh, saya marah-marah. Antum tahu saya marah besar depan bapak dan ibu. Dan saat itu antum tahu itu kertas anak lempar depan bapak dan ibu. Dan saat itu ibu itu langsung dia berlinang air matanya. Dia ambil itu kertas yang berhamburan. Dia mengatakan, Chandra, ibu ini nulis sengaja 1 minggu yang lalu, Chandra. Biar kau bisa tampil depan orang. Sengaja ibu tulis, sekarang kau lempar depan muka ibu, Chandra. Aku mau kau bisa tampil depan orang. Kau nanti akan menyampaikan ayat-ayat Allah, nah. Kau nanti akan menyampaikan sabda-sabda Nabi. Kau harus bisa. Itu kertas ditumpuk sama ibu per halaman, dari halaman 1 sampai halaman 15. Disitulah bapak saya memeluk saya dari belakang sambil mengatakan, Chandra, ini bukan panggungmu, nak. Hari ini kau panggil kepala desa. Tapi lihat, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kau bukan memanggil
panggil kepala desa lagi, nak. Kau bukan di atas panggung kecil ini. Suaramu akan dirindukan orang, Chandra. 20 tahun lagi kau akan tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Kau bukan hanya manggil kepala desa, seorang presiden pun bisa kau panggil dari lisanmu. Ana yakin doa Bapak malam itu minal auqat al mustajabah, di antara waktu yang mustajab. Allah sami', Allah tidak tuli, dan Allah basir, Allah tidak buta. Nah, bager kasep gelis. Antum bisa sukses karena di situ ada the power of birrul walidain. Kiai bisa sukses sampai hari ini karena ada the power of birrul walidain. Dan antum pasti bertanya, Ustaz, setelah hari itu antum kemana? Dan belajar di mana? Ana buktikan depan antum seperti Pak Kiai katakan tadi. Ana masuk ke tanah ini. Ana wahid min ulufi haula'i thalabah. Bersama Ustaz Yadi hari itu. Kemanapun anak pergi, Kiai, anak bawa gambar ini. Kemanapun anak pergi, anak bawa kubah ini. Kemanapun anak pergi, ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, ke Thailand, ke Hong Kong, anak bawa gambar ini. Dan anak teriak depan mereka, kalau anak terlahir dari alam pesantren, dari air yang anak minum di situ, tanahnya mana injak, dan udara yang anak hirup, antum pun nanti akan kayak gitu, nak. Kau akan terlahir dari rahim Nur El Falah nanti. Dan kibarkan ini sayap pondok ini melalui lisan-lisan antum yang hebat. Qaulan layyinan, qaulan tsaqila, wa qaulan karima. Bawa bendera pondok ini kemanapun antum pergi. Sampai ketika kami datang ke Makassar, 80% pesertanya Katolik, nak, non Muslim. Ana bilang, saya terlahir dari alam pesantren ini. Orang-orang Katolik itu bilang apa? Mas Chandra, setiap kau datang ke Makassar, aku selalu ikut acaramu. Kau datang ke Watampone, kami selalu ikut kemanapun kau pergi di tanah Makassar. Tapi aku aneh, Pak Chandra. Tapi ketika aku melihat gambar ini, dan ketika mendengar audio ini, bergetar hatiku, Pak Chandra. Aku ingin mengenal tempat itu. Apalagi kita dan antum yang melihat atmosfer Nur El Falah ini. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang tadinya nggak bisa ngomong apa-apa, nak, anak yang dicemoohin orang di atas panggung kecil, anak yang dipeluk oleh ibu di belakang panggung hari itu. Siapa yang mengira kalau tahun 2008 adalah tahun yang bersejarah bagi kami. Hari itu anak terlahir dari rahimnya Darussalam Gontor tahun 2007. Ketika tahun 2008 ada acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Dan saat itu anak diberi amanah untuk tampil di Istana Negara Republik Indonesia. Nah, pasti antum pernah dengar di TV di saat Agustusan atau ada event kenegaraan dan antum mendengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia
beserta Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Hei putra, pernah dengar suara itu? Di mana anak belajar itu? Di pesantren. Tapi awal-awalnya anak gagal Ustaz. Jadi anak masuk ke istana Pak Yadi. Anak kan dulu kismuli ulam Ustaz. Jadi Gontor tuh MC mulu Ustaz. Jadi anak pertama kali MC di istana itu gaya MC ala pesantren. Antum pernah dengar gak MC-nya Darussalam Gontor? Pertama anak ke istana ya, MC-nya kayak gini. Waktu gladi. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia. Baru ngomong kayak gitu, datang polisi militer. Dia bilang, Mas, MC ya? Iya Pak. Sakit telingaku. Oh, berarti selama itu anak MC di pesantren salah. Kiai Syukri Zarkasi Allah yarham, beliau mengatakan, Chandra, satubdilakal ayyama kunta jahilan. Selama ini kau merasa pintar dengan ke-MC-anmu, sekarang Allah menunjukkan kalau kita ini masih bodoh. Kau harus belajar lagi dengan mereka dan transferkan materi ke-MC-an ini ke seluruh pondok di Indonesia. Kalau selama ini kita MC salah kaprah. Saat itu datang Mas Tantowi Yahya. Mas, ngomong tuh jangan teriak-teriak Mas, orang kasihan dengarnya. Kebanyakan gitu loh Kak, kalau pesantren insya Allah di sini enggak. Hadirin yang kami banggakan, menyanyikan lagu kebangsaan gitu Kak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah berita duka, dia teriak-teriak, orang semakin berduka mendengarnya. Keluar dari zona istana, viral di media sosial tahun 2008, dipanggillah anak oleh orang-orang ini, namanya adalah voice over expert. Anda harus mempertanggungjawabkan tulisan yang ada muncul di layar di belakang beda sana, ada Happy Chandra STV voice over. Apa itu voice over? Ya, Nur Elfala harus tahu. Voice over artinya pengisi suara TV. Qalidu ba'di, say together after me. Voice over. Suara antum masih ragu-ragu. Voice over. Kalau nanti ada acara di Nurul Falah dan di situ antum ada event dan ada yang ngomong di belakang panggung, jangan sekali-kali antum bilang, nanti yang ngomong di belakang panggung siapa ya? Kelamaan. Antum cukup bilang, nanti voice overnya siapa? Kalau orang transmedia bilangnya VO, voice over. Disuruh apa saya di situ? Antum pasti pernah melihat satu channel ketika antum di rumah dan melihat satu channel ini. Kami mengisi suara di channel TV One ini. Disuruh apa? Antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. TV One memang beda. Kak, simple loh Kak. Anak jauh-jauh dari Tasikmalaya menuju ke studio TV One hanya untuk ngomong 4 detik itu. TV One memang beda. Habis itu anak balik lagi ke Tasikmalaya. Itu ngetek vokalnya Kak dari pagi sampai sore, minas sobah ilal masa, hanya untuk ngomong TV One memang beda. Programmernya bilang, Mas angkat lagi voice-nya. Oke Mbak. TV One memang beda. Apa turun lagi. TV. Di situ anak kaget. Allahu Akbar, jangan sampai anak keluar ruangan masih ngomong TV One memang beda. Susah loh Kak itu. Akhirnya deal di kontrak anak sama TV One hanya untuk ngomong TV One memang beda. Muncul setelah itu ada Ustadz Syekh Ahmad Al-Bisri, Ustadz Agung Izul Haq, Zaki Mirza. Mereka mengatakan, Kang Hebe, tolong bantu kita di acara Damai Indonesiaku. Dan antum pasti pernah mendengar acara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Damai Indonesiaku bersama Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Bisri di TV One memang beda. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar surah itu? Nanti kita bikin Ustaz profil audiovisual Nur El Falah. Contohnya Pondok Pesantren Nur El Falah menyapa tanah persada Nusantara. Habis itu rame di orang trans. Ada santri loh. Masa santri kok bisa ya santri jadi voice over? Oh, ada loh santri dia jadi MC di Istana Negara. Wartawan pertanyaannya yang tak elok didengar. Wartawan bilang apa? Mas,
Ente kan santri, emang di pesantren diajarin MC? Belum tahu dia. Emang di pesantren diajarin ya Mas ya tentang public speaking? Belum tahu dia. Mulai acara hari ini, buktikan kepada dunia people bahwa antum bukan hanya mahir dalam kitab kuningnya. Antum bukan hanya pintar dengan tafsir dan hadisnya, tapi antum juga punya skill. Buktikan ke seluruh orang di luar sana kalau antum punya skill yang tak terkalahkan oleh orang-orang di luar sana. Terbukti Kak, Transmedia memanggil anak untuk hadir di channel yang satu ini. Antum pasti pernah mendengar audio ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Nah, tidak mungkin Anda masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Atau mualaku suara saya kalau gitu. Berarti dalam beretorika, dalam bicara need vokal. Kalau antum bilang, Pak Happy, itu dia Pak Happy, saya mah kalau ngomong ke depan suara saya cempreng. Enggak apa-apa. Kami ada acara kursus di area Jakarta, namanya adalah Public Speaking for Cempreng Community. Itu diperuntukkan bagi orang-orang cempreng. Akhirnya jadi dia, jadi voice over, jadi MC talent. Jadi suara apapun itu anugerah dari Allah, people. Tetap antum gerakan juara antum untuk bicara, vokal itu nomor sekian. Oke. Kalau udah ke Trans TV, pasti dipanggil ke sebelahnya apa? Dan antum setiap pagi kita nostalgia dulu yuk waktu di rumah, dan setelah itu antum lupakan. Antum pasti pernah melihat ini kan? Dan setelah itu muncul ada suara di hazanah seperti ini. Lagi nunggu ya. Resep saya kalau ngomong sama santri kayak gini santri. Melongo semua ke depan. Sebentar, anak nafas dulu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pernah dengar surah itu? Itu namanya voice over. Ada voice over dalam public speaking. Nur El Falah harus tahu ada juga dubber. Bedakan Kak. Public speaking itu ada MC, voice over, dubber. Kalau dubber itu mengisi suara film. Mengisi suara film gampang-gampang susah. Ana diminta untuk mengisi suara film, belajar banyak dunia public speaking dengan Antv, dunia vokal. Ngisi suara apa di situ? Ana mengisi suara di filmnya Joda Akbar dan Mahabharata. Kayak Yuri punten. Ustaz, jujur Ustaz, Ana aja nggak suka film-film ini Ustaz. Ana nggak pernah nonton dan Ana nggak suka film-film ini. Tapi lumayan durasinya panjang, makanya saya ambil episodenya. Ustaz Yuri mah tahu aja ya. Kak, disuruh apa nah di situ? Namanya santri Kak, semakin kepepet, loadingnya cepat. Ana diuji hari itu sama orang Antv. Siap ya Mas ya? Nanti akan muncul movie-nya. Mas langsung ngomong. Saya tanya, teksnya mana? Ini ujian Mas, ini nggak pakai teks. Mas ngomong aja. Kalau di filmnya dia tertawa, Mas tertawa. Kalau itu sedih, Mas sedih. Kalau di sananya Mas dia ngomong apa, terserah Mas ngomong apa aja. Di situ saya bingung Ustaz. Allahu Akbar. Apa bedanya dengan santri? Otak Ana nge-review ketika di alam pesantren. Oh iya, Ana pernah amaliyatut tadris, teaching practice. Ana tampil di situ banyak orang, persis kayak di Antv hari ini. Akhirnya apa yang Ana omongkan? Ya Allah, ini adalah kekuatan santri. Santri itu semakin kepepet, loadingnya cepat. Pak Kiai katakan acara ini habis subuh. Antum diinfokan, semakin kepepet, loadingnya cepat. Jadi acara Ustaz.
Maka ada istilah the power of kepepet. Jadi banyak Ustadz acara yang udah di set dari seminggu yang lalu, pas hari hanya nggak jadi. Qadarullah. Ana waktu di Antv pun kayak gitu. Ana disuruh ngomong, Ana ngomong apa coba? Akhirnya ketika muncul gambar, visualnya muncul di layar, di situ Ana ngomong apa yang muncul di otak Ana. Dia tertawa, ada yang tertawa. Dia ngomong apa, terserah Ana ngomong apa. Yang penting sesuai dengan mulutnya. Akhirnya muncullah suara ini. Dan muncul suara karakter ini. Antum mau dengar suaranya? Putra mau dengar suaranya? Nanti kalau saya kedua lagi. Iya sekarang. Iya, tenang. Ayeuna. Pasti antum pernah mendengar ada suara di film ini. Ingat Arjuna. Sebentar belum selesai. Ustaz kok antum lihat? Ustaz yang di sana, Ustaz yang di sana udah siap kamera dengan videonya Ustaz. Gara-gara ada teriak di sini gak jadi videonya. Ya, sok lanjutkan lagi Ustaz, enggak apa-apa, nah ulangi. Ini di mana-mana kayak gitu Ustaz, nunggu itunya. Ya, ulangi. Ingat Arjuna, ketika kulangkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Atau kan yang paling mahal itu tertawanya kawan. Yang bisa tertawa kayak gitu dari 12 dabber di Indonesia, anak orang kelima. Anak pernah rekaman di Antv dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Di situ anak ketakutan. Jangan sampai gue keluar studio masih tertawa di situ ya. Ada orang Mataram bertanya, Pak Happy, berarti latihan vokal kayak gitu antum sehari-hari dong. Berarti sehari-hari antum ngomongnya kayak di film Mahabharata dong. Oh enggak. Jangan sampai lah. Masa anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu? Terus bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Nanti takut atau kasirnya ya. Oke, cukup Kak. Hitungan 5 mundur. Fokus kembali. 5, 4, 3, 2, 1. Gak terasa udah setengah 11. Masih lanjut? Masih semangat? Aku lihat gambar yang anak munculkan di sini. Ini dia. Yes. Putri. Iqra'i, dibaca ya? Dan tenang Kak, tenang ya Allah. Antum lagi baca ayat kursi. Dia takut buat astagfirullahaladzim. Ini kayak bom yang akan meledak gitu ya. Pegang dulu mikrofonnya Kak. Kasih ke sampingnya. Kasih ke sampingnya. Standby Kak. You fokus pas di layar. Dibaca. Pesona spirit santri di tengah pandemi COVID-19. Oke, thank you. Ana ulangi, pesona spirit santri di tengah pandemi COVID-19. Antum Nur El Falah tetap mempesona walaupun di tengah pandemi. Santri tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kita harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Yang tahu ini bendera kepulauan mana atau negara mana? Siapa? Kira-kira ini bendera mana? Putri dulu sebentar. Putri dulu, ada yang tahu ini bendera mana? Apa nak? Brazil. Antum adalah orang ke-215 yang jawabannya salah.
Putra, kira-kira bendera mana? Apa nak? Zimbabwe. Antum juga orang yang ke-312 yang jawabannya keliru. Ya, bendera mana? Ustazah yang pegang handphone. Kira-kira bendera mana? Antum mau cari di Google, susah. Gimana caranya? Difotoin dulu, terus nanyain, Google, bagi acara nih, kira-kira bendera mana nih? Susah. Apakah bendera petir? Yes, Anda jawab sekarang. Itu adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon adalah orang-orang primitif. Mereka tak punya gadget seperti Anda. Mereka tak punya pakaian yang indah seperti Anda, karena mereka adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka pakaiannya tak elok dipandang. Mereka sekolah di situ. Mereka diserang wabah bertahun-tahun sebelum datang COVID pun mereka udah biasa diserang virus. Jadi COVID-19 bagi orang Solomon adalah biasa. Banyak yang mereka ketakutan hari itu, tapi lama-lama mereka mencari. Kami tidak bisa belajar dengan sempurna gara-gara virus ini. Mereka mencari dari mana wabah ini. Atau tahu dari mana wabah virus yang muncul di area Solomon beberapa tahun silam? Ternyata virus ini datangnya gara-gara pohon yang tebal ini. Pohon ini sumber wabah bagi orang Solomon. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat digital cutting. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya gergaji. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon, mereka datang berbondong-bondong ke area pohon ini. Mereka berteriak di pohon ini sambil mengatakan, dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu Tuhan, kami ini berteriak. Kami yakin dengan teriakan ini, pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Atau tahu dengan izin Allah, hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Public speaking, bicara identik dengan kata-kata dan lisan. Hati-hati dengan lisan antum. Andaikan ada di antara ustadz-ustadzah yang sudah berkeluarga, hati-hati juga dengan teriakan. Andaikan hari ini ada orang tua antum, wahai anak-anakku yang saya cintai, Anda akan sampaikan kepada para orang tua, wahai orang tua Nur El Falah, ini anak-anak udah terbentuk dengan indah di Nur El Falah ini. Jangan rusak mereka dengan teriakan-teriakan yang tidak elok. Anda ulangi, wahai para wali santri, ini santri-santri yang baik ini jangan sampai dirusak karena teriakan-teriakan yang tidak elok. Kenapa? Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif, tidak enak didengarnya. Satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Ibunya teriak, aku benci sama kau ini. Aku benci sama kau ini. Lebih baik kau pulang lagi ke Kondor. Pulang. Wow. Aku yakin ibu itu sering nonton film azab Indosiar. Katakan kepada ibu atau bapak yang suka marah-marah seperti bapak ini, satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Maka my people, lebih baik teriakannya teriakan yang positif, teriakan sholawat yang indah yang dilantunkan tadi, teriakan tilawahmu, teriakan kalimah thayyibah itu lebih indah dibandingkan teriakan-teriakan yang negatif. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Okay, nice, thank you. Ada tulisan menarik di sini, people. Yes. Putra, silakan dibaca. Wahid Isnani Salasa.
Potret santri di alam pesantren. Ketika kami review, kami zoom kondisi santri di seluruh negeri. Mau santri, ini ada santri baru gak Kiai Yuri? Oh ada. Mana santri baru angkatan? Santri baru. Angkatan baru. Putri. Oh I see. Oke, Putra. Oke, cukup nak. Baik, anak capture aja. Hey, my people. Ketika survei ke seluruh titik di negeri ini, ada santri baru, ada santri lama yang potretnya beragam. Mau santri baru, mau santri lama tak ada perbedaan. Ada santri yang ketika sudah masuk ke dalam pesantren, dia bahagia banget. Senang banget dia di pesantren. Ibunya datang, "Hai, assalamualaikum ibu. Saya bahagia di pesantren ini ibu. Saya senang banget." Bahagia gitu ya. Dia dihukum, bahagia gitu. Dia senang gitu. Dikasih tahu patronnya, ente tadi melanggar bahasa loh. Oh iya dah, nggak apa-apa. Nanti dijemur, iya dah, nggak apa-apa. Saya senang aja kok, udah biasa itu. Tapi sekarang lagi COVID loh, genting loh, Indonesia. Ya udah, berdoa aja mau, udah ada COVID hilang. Dia bahagia. Saya jemur kamu ya? Ya siap. Saya pukul, silakan Ustaz ini. Apa? Syukron Ustaz, terima kasih. Dia bahagia aja. Tapi yang paling bahaya adalah santri yang biasa saja. Ada di antara antum yang duduk depan anak yang biasa-biasa aja dia. Ada nggak ya kayak gitu? Ada. Udah tahu besok mau ujian, biasa aja dia. Udah tahu udah azan maghrib, biasa aja dia. Dan ada juga karakter santri cemas. Dia cemas hidupnya. Orang yang cemas ini yang bahaya. Jangan sampai antum termasuk generasi santri yang cemas. Dan yang paling membahayakan dari semua karakter itu adalah ini dia people. Generasi yang terakhir yang saya munculkan saat lagi anak kumpulkan di satu titik hari itu di satu pondok pesantren dan mereka mengakui, "Iya Pak Happy, memang kami selama ini adalah generasi yang lelah. Jujur Pak Happy, saya lelah di pondok ini Ustaz. Ya Allah Ustaz, bangun pagi-pagi dari asrama, kamar mandi, masjid, kelas, terus gitu aja tiap hari Ustaz. Tawaf aja di situ Ustaz." Nah, orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lillah. Kalau antum berteriak, "Pak Happy saya lelah," dipertanyakan lillahnya. Karena ulangi, orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lillah. Karena orang yang lelah dikhawatirkan adalah dia stres. Antum tahu gak orang stres itu kayak gimana? Antum lihat tayangan videonya, akan Anda munculkan. Ini adalah orang yang stres ketika dia bekerja dan tidak tahu apa. Maju lagi, Seth. Ini kalau anak testimoni cocok, Seth. Nur El Falah Bakery gitu. Dikit-dikit testimoni tadi ya. Anak Astamir Suaya. Masya Allah. Nur El Falah Bakery. Enak banget rotinya. Cuma saya nggak ngomong lagi. Nanti Anda lanjutin setelah. Kak, itu stres dia. Udah tahu tugas OB itu harus tahu dong automatic door. Masa dia nggak tahu? Akhirnya dia melukai dirinya sendiri. Yang dikhawatirkan kalau ada santri yang stres, guru yang stres selama di pondok, you tahu apa yang akan terganggu? Ini dia, prefrontal cortex. Setiap santri yang di depan Anda hari ini punya prefrontal cortex, bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya. 1, 2, mulai. Dahi. Nah, ini dagu. Dahi. Dahi mana dahi?
Kak Malawi, yes. Itu dahi nak. Sejak kapan hijrah dahi ke belakang? Ini dahi. Allah karim ya Rabbi Ghafur. Brother, sister, akhi ukhti. Di situ ada korteks yang harus kita jaga. Bagian korteks ini kalau rusak itu bahaya. You di pondok stres, korteksnya rusak. You di pondok tidak mengikuti irama di pesantren, korteks rusak. You suruh maju ke depan, stresnya di depan, korteksnya akan rusak. Apa itu korteks? Tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadhibatin. Nasiyah artinya dalam korteks. Kalau korteks rusak, ini yang akan terjadi yang pertama. Kalau korteks ini rusak, dia akan sulit mengatur masa depan. Kalau korteksnya rusak, gejalanya adalah anak itu suka murung. Kalau antum punya saudara, punya kawan di asrama, dan ia itu suka murung, antum tanya orang itu, ente kok murung terus? Jangan-jangan korteks ente udah gak ada di situ. Kalau Anda punya buah hati, kecanduan dengan gadget, tidurnya nggak bisa tidur kalau di sampingnya nggak ada handphone, hati-hati bunda, ayah. Korteksnya akan terganggu. Anak itu efeknya apa? Dia bersikap tidak sopan. Dipanggil kadang tidak nyaut. Dia lebih fokus ke handphonenya. Antum mah yang di pondok masih bersyukur rokat nggak bersahabat dengan gadget hari ini. Kalau ini rusak, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan anak itu kurang kreatif. Kalau ada santri yang kurang kreatif, berarti dipertanyakan konteksnya. Maka teman-teman hari ini, saatnya hari ini aku menjawab. Dalam waktu 30 menit ke depan, sebelum saya tutup segmen ini, anak akan minta antum fokus ke depan. Antum pilih standby, Nur El Falah, antum pilih bergerak atau tertinggal. Antum pilih bergerak apa tertinggal? Taharok, fa inna fil harakati barakah. Bergeraklah seperti Allah menggerakkan alam ini, people. Orang yang sukses dia move. Orang yang korteksnya terjaga, dia selalu menggerakkan tangan dan jiwa raganya dengan Rabb Azza wa Jalla. Orang yang sukses, dia yang selalu sujud di hadapan Allah, dia menggerakkan hatinya ikut sujud, tangannya ikut sujud, lisannya ikut sujud, matanya ikut sujud. Orang yang sukses ketika dia bicara, laisa faqat lisan yang bicara, tapi jiwa raganya ikut bicara. Kalau anak bicara dari hati, lawan bicara anak di depan anak akan menerimanya dengan hati. Kalau anak bicaranya dengan cinta, maka pendengar anak di depan anak akan mendengarnya dengan cinta. Gerakan itu semua, people. Andaikan Nur El Falah ini hari ini speednya 20 km per jam, minggu depan harus 80 km per jam, bergerak cepat. Pola pikir antum juga sama, Nur El Falah. Andaikan pola pikir antum hari ini speednya 60 km per jam, bulan depan harus 120 km per jam, karena alam ini bergerak dengan cepat. Kalau tidak, tertinggal kita, kawan. Kenapa Nur El Falah berdiri tegak sampai sekarang dan terus berkibar? Karena dia terus bergerak cepat, jangan sampai dinas oleh zaman. Terus berinovasi. Karena terbukti, kawan. Antum lihat deh. Putri dibaca. Wahid Isnani Salasa. Hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, wahai putra, anak-anakku ganteng, 10 tahun yang lalu Anda masih melihat satu potret ini. Ini dia. Apa itu? Sekarang raksasa dunia internet bukan dikuasai oleh ini, tapi semuanya sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu Anda masih melihat orang megang handphone. Ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan. Dan muncul suara, ya kan?
Ini handphone lama-lama hilang karena orang sudah hijrah ke sini. Dan sama dengan handphone ini, people. Ini handphone zaman jahiliyah. Dulu di kantor pegangnya handphone ini ya Ustaz ya. Berat banget. Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Saking beratnya. Sama dengan ekspresi hari ini. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, Ana, Sadiadi, Sadiuri pasti mengalami kok pakai kostum ini. Ini mah orang Tasik Ustaz, dulu Ana ngalamin di Tasik. Brother, sister, ahi, ukhti, itu dulu. Zaman sekarang Allah sudah menggerakkan alam ini dengan cepat. Kostum anak-anak generasi Alfari ini sudah tidak lagi menggunakan kostum ini. Kostumnya udah kayak gini. Ya kan? Berarti kesimpulannya adalah zaman sudah berubah. Nurul Falah katakan apa? Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan strategi pola pikir santri yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Hijrahkan strategi your mind, pola pikir antum yang tadinya low menjadi high. Kita buktikan hari ini sebelum menuju ke segmen berikutnya. Ana minta 2 orang putra maju ke depan, 2 orang putri maju ke depan tanpa menggunakan laser. Kalau menggunakan laser itu urusannya berbeda. Ana coba dulu. Yang berani maju ke depan. Ana mohon bantuan, ada ustadz di belakang. Kalau ada yang ingin antum tunjuk siapa kira-kira ustadz di antara mereka yang menurut antum the best, dia cocok maju ke depan. 2 orang saja ustadz. Ustazah juga sama. Ustazah ada nggak di sini? Putri, hai, maju ke depan. Silakan, maju ke depan. Ayo, rugi kalau antum nggak maju. Ya, orang-orang pada pengen belajar di luar sana. Oke, good, satu orang lagi. Oke, 3 orang nggak apa-apa Putri. Yuk maju ke depan. Ana hargai kalau ada orang yang pengen maju. Nice, alhamdulillah ya Allah. Sip, siap ya. Ana akan coba. Ustaz, kita menuju ke simulasi hari ini. Siap ya. Oke. Siap people? Sebelum menuju ke segmen closing 11.30. Fokus people. Yang maju ke depan hari ini otomatis dia akan memegang mikrofon yang anak pegang. Kak, agak ke sebelah sini Kak, biar anak nggak tahu jauh menjangkaunya. Oke, insyaallah. Putri tetap di situ. Yang pertama, ketika antum maju ke depan, suatu saat antum akan menjadi penceramah mungkin. And you ketika maju ke depan, pegang mikrofon seperti ini. Suaranya akan enak didengar. Coba kita seperti ini, coba dengan Ramadan atau lagi dengan Ramadan. Like this. Teman-teman kami di Trans 7, kayak gini ngomongnya, tidak ada yang kayak gini. Apalagi kayak gini. But like this. Yang kedua, introduction. Retorika bicara yang indah itu adalah memperkenalkan diri tapi jangan terlalu bertele-tele. Jawami'ul kalim. Bicaranya Nabi efektif efisien. Contoh, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Kayak gitu kan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Gitu. Ana ulangi lagi ya Kak ya. Ukti, ana ulangi lagi ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Hati-hati Kak, kedepannya ulang-ulang. Anak UI, jurusan komunikasi, besoknya Budi Wisuda, maju ke depan dia dengan yao jaketnya. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah teriak, salah pula. Anak ulangi ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan di sini Kak. Pegang mikrofonnya, standby ya. Siap. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Terima kasih. Dia adalah orang yang itu namanya hipnosis. Jadi ketika dipegang pundak, dia akan namanya Happy Chandra sampai kapanpun.
Kemarin anak temukan juga di Serang. Anak tahu dia punya nama. Kak, Ya. itu contoh. Oh, ayo. Antum orang kesekian, nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Iya, belajar. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Brother, itu contoh. Apakah nama antum Happy Chandra juga? Insya Allah. Bukan. Ya, yuk. Pegang mikrofonnya, standby, repeat again. Operator, 102,7 standby. 1, 2, go. Assalamualaikum, saya Asinaldin dari Bekasi. Saya panggil siapa? Iman. Nama lengkapnya siapa? Asim Alaudin. Hasib Alaudin. Asim Alaudin. Iya, dipanggilnya siapa? Panggil aja Udin. Oke. Good. Oke, kasih ke sampingnya. Silahkan. Perkenalkan nama dan dari mana. Angkat mikrofonnya. Wait. Go. Mulai. Assalamualaikum, saya Sarafan dari Jakarta. Oke, nice. Tepuk tangan buat mereka berdua. Yang penting pegang dulu mikrofon. Salah atau tidak urusan nanti. Ya kayak. Yang kedua, Putri. You harus sama dengan Putra. Assalamualaikum, saya bicara dari Tasikmalaya. Hati-hati kayak. 3, 2, silakan. Assalamualaikum, nama saya Dita Siti Rahman dari Borobudur. Pertanyaan dari mana kak? Rakas Bitung. Oh, Anda kira dari mana itu? Saya dengarnya Bengkulu tadi kak. Ulangi nak. Assalamualaikum, nama saya Dita Siti Rahman dari Rakas Bitung. Oke, nice. Kelas berapa? Kelas 3. Oke, wait. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah anti dapatkan hari ini? Dari jam 9 anak bicara sampai jam 11. Oke, apa yang sudah anti dapatkan hari ini? Silakan. Dijawabnya sekarang. Jangan nanti habis maghrib. Silakan nak. Operator standby. 1, 2, begin. Ya, bagus jawabannya. Ah, itu. Silakan kak. Anti sudah mendapatkan materi tentang apa? Tentang bahwa kelebihan seseorang itu berbeda-beda. Terus tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Oke, nice. Karena kalau kita ingin belajar, semuanya pasti bisa. Nice, good. Dan Amazing, I like it. Anda evaluasi ya. Kak, nanti juga sama. Apa yang sudah antum dapatkan hari ini? Silakan dirangkum dulu di otak Anda. Ketika mikrofon sudah di tangan, tidak berpikir lagi, oke? Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini, oke? Siap? Anda evaluasi. Artikulasinya good. Eye contact-nya good. Dia bicara dengan smile face, smile voice, nice. Tapi evaluasinya satu. Virus dalam bicara, kenapa orang banyak yang tidak percaya diri saat bicara, banyak yang gemetaran saat bicara, ternyata kuncinya adalah ada dalam satu folder ini. Jangan sekali-kali Anda bicaranya banyak grafit. Anda ulangi ya. Jangan sekali-kali antum bicara di depan audiens atau Anda menjadi guru dan guru ketika ngajar banyak grafit ketika dia bicaranya. Pak Happy, apa itu grafit? Grafit itu seperti ini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya khawatirnya itu peserta, itu audiens menghitung seberapa banyak Anda hari ini. Akhirnya itu murid gak bakal memperhatikan isi dari yang dibicarakan oleh pembicara, tapi dia akan menghitung grafitnya. Dimaafkan, tapi setelah ini tidak ada grafit lagi. Oke.
Tenang Kak, tenang. Allah Akbar. Tenang. Udah mulai nih. Antum diskusi. Ayo, baca ayat kursi sekalian kau di sini ya. Oke. Pegang mikrofonnya. Pegang Kak mikrofon. Dibaca. Maju ke depan. Yes. Yes. Satu-satu dulu. Silakan. Antum lagi hafalan surat apa? Silakan Kak. Satu-satu. Oke, satu-satu dulu. Pakai mikrofonnya Kak. Angkat mikrofonnya. Good. Angkat mikrofonnya, tidak apa-apa. Go. Kasih ke sampingnya. Yang lebih powerful suaranya. Silakan. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Kira-kira, good. Ini contoh apa? Contoh apa? Oke, saya pinjam mikrofonnya. Thank you. Thank you. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman. Nanti suatu saat antum akan menjadi MC di Nurul Falah ini. Ketika antum jadi MC, jangan sekali-kali MC menggunakan map. Antum tahu map? Map yang warnanya batik itu Kak. Terus teksnya dimasukkan di dalamnya, habis itu dibuka tuh mapnya. Kayak baca Pancasila dan UUD 45 satu upacara. MC gunakan ini namanya cue card. Namanya apa? Cue card ini akan lebih elegan ketika you baca tampil ke depan. You mau sambutan, pegang cue card. Di belakangnya ada logo Nurul Falah. Jadi orang melihat Anda di 1 menit pertama udah terkesan saja dengan cue card Anda. Padahal Anda belum bicara hari itu. Anda tampil, smart dan cue card Anda bicara. Di dalamnya ada teksnya. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Like that. Cara bacanya, 70% mata kita harus ke depan. Oke? 30% ke sini. Jangan sekali-kali sebaliknya. Jangan hayowe ke sini lihatnya. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Khawatirnya pas lihat ke depan, orang udah gak ada semua di depan. Pegang seperti ini. Oke? Good Kak. Putri, silakan duduk kembali. Giliran Anda sekarang yang bicara. Apa yang sudah antum dapatkan hari ini? Tidak ada grafit. Silakan. Yes. Mulai. Ya, mohon izin berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa saja yang saya dapatkan di sini? Saya di sini mendapatkan banyak sekali pelajaran. Bahwa setiap orang itu bisa. Dan setiap orang tidak harus menguasai semua bidang. Orang akan tajam pada bidangnya masing-masing. Dan paling berkesan adalah menjadi voice over. Ya, karena saya senang sekali untuk menjadi dubber gitu ya. Jadi intinya semua orang itu bisa, tidak ada kata mustahil selagi mau mencoba, selagi mau usaha, dan jangan hiraukan kata orang lain. Hidupmu hidupmu, hidupnya hidupnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait. Good. Amazing. Kasih ke samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang saya dapat pada kali ini adalah semua manusia itu butuh berkembang, butuh waktu buat berkembang. Jadi seperti kayak kita itu pernah rapuh. Nah,
kelakuan yang belum baiknya dia untuk menjadi lebih baik. Nggak langsung orang itu langsung lebih baik. Butuh waktu seperti kayak motivasi, siraman rohani, muhasabah diri. Itu sesuatu hal yang menurut saya menjadi lebih baik gitu. Jadi saya merasa mungkin saya adalah satu dari sekian banyak orang yang kurang motivasi, entah itu dari keluarga, karena pengalaman keluarga saya ini jauh dibandingkan kalian. Jadi saya sebenarnya kurang motivasi karena motivasi yang saya dapat belajar dari ini adalah jangan menyerah, bisa jadi jangan menyerah, dan orang itu juga akan tajam pada bidangnya masing-masing, dengan keahliannya masing-masing, dengan kemampuannya, skillnya di bidangnya masing-masing. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good, amazing. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Masya Allah. Silakan kembali ke tempat. Keren-keren ngomongnya ya. Ini kalau nggak ada stop sampai zuhur loh dia ngomong. Wah, luar biasa. Dia curhat di sini. Keren. Good. People, kalau anak suruh antum maju ke depan, nggak bakal cukup waktunya. Karena waktu kita ternyata 15 menit lagi. 11.30 udah harus selesai dan link ke Masjid Istiqlal Jakarta untuk persiapan azan zuhur sebentar lagi. Fokus kembali. Saya waktu 15 menit ini antum fokus kembali. Hijrahkan strategi pola pikir antum yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Kenapa people? Yuk antum perhatikan gambar ini. Duduk dengan tenang sambil niatkan i'tikaf hari ini. Semua yang hadir hari ini people, tanpa antum sadari kalau antum sudah digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dulu beberapa tahun yang lalu antum pernah merasakan satu atmosfer yang berbeda dengan hari ini. Antum tak mengira kalau antum akan berada di Nur El Falah. Mungkin tak sedikit pun antum terbenak di otak antum akan menjadi seorang santri dan santriwati. Tak terbetik. Tiba-tiba masuklah antum ke area TK hari itu, masih ingat antum? Antum sudah masuk ke zona SD. Antum sudah belajar hari itu. Dan ini seragam-seragam SMP yang kau dikenakan sama teman-teman di luar sana sudah antum tidak pakai lagi. Antum sudah meninggalkan semua seragam-seragam ini dan antum sudah indah, antum sudah mengatakan selamat tinggal seragam sekolahku. Aku sekarang akan masuk ke tanah ini dengan kafah. Bismillah ya Allah. Ana harus menyelami samudra Nur El Falah ini secara kafah ya Allah. Antum masih ingat? 2 minggu lalu, sebulan yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau 4 tahun yang lalu, ibumu mengantarkan antum sampai gerbang sana. Dan dia membisikkan kalimat yang sangat indah kepada antum. Dan dia mengatakan, yang betah di pondok ini anak ya. Antum dipegang pundak antum dipeluk, antum saat itu dipegang kepalanya, antum dibawa tuh tasnya sama ibu dan bapak. Antum duduk di asrama. Ibu antum pamitan hari itu. Dan dia mengatakan, ibu pamit ya nak ya. Bapakmu pamit ya nak ya. Ibu akan berikhtiar di luar sana buat kamu belajar di sini. Bapak akan berikhtiar. Kamu harus kuat. Semua yang dikatakan ibu itu adalah itu yang anak alami, Ustaz dia dialami, Ustaz ini alami, dan itu terjadi kepada anak tahun 98. Sekarang anak tanya antum, yang pernah merasa mendengar kalimat itu dari ibu, angkat tangan. Angkat tangan lebih tinggi semakin kau dekat dengan cinta sang ibu. Saat itu antum dikatakan sama ibu, ibumu gak bisa sholat sempurna, kamu harus kuat di pondok ya. Antum bisa membayangkan gak, andaikan di situ ada tangan ibumu dan memegang kamu saat itu dan mengatakan, kamu harus kuat ya nak ya.
Perjalananmu masih panjang, Bapak. Turunkan tangannya. Ketika anak sampaikan ini, santri akhir pasti semua mengatakan, Ustadz, afwan Ustadz, itu semua sudah lewat. Kami ini tinggal detik-detik akhir menuju ke wisuda, Pak Happy. Aku sudah membayangkan nanti aku di wisuda, Ustadz. Aku pakai toga, aku pakai jubah kebanggaanku di Nurul Falah ini, haflatut takhrij, prosesi wisuda. Antum pernah ngebayangin gak di situ antum dipanggil oleh MC, wisudawan pertama Ananda. Antum maju ke depan dengan penuh haru dan bangga. Antum menunduk depan sang kiai, antum disematkan di situ sambil mengatakan, "Samaan wa ta'atan ya mudir. Terima kasih sudah mendidik kami selama berada di Samud dan Nurul ini." Antum turun dari panggung, antum melihat ibu lagi berlinang air matanya. Seperti ibu Ana lagi berlinang di atas karpet merah istana. Ana yakin banyak wisudawan yang merapat ke dia sambil mengatakan, "Ibu, kenapa ibu menangis?" Apa jawaban ibu hari itu? "Aku bangga punya kau anakku. Kayaknya baru kemarin kau masuk ke pesantren ini. Sekarang kau di wisuda. Antum dipeluk erat banget. Bapakmu juga memelukmu dengan erat banget." Dan ini terjadi di Manado. Saat di Manado, acara mau dimulai hari itu wisuda. Antum tahu apa yang terjadi? Ana waktu itu MC, kok acara nggak mulai-mulai? Ternyata menunggu seorang wisudawan yang datang dari Watampone, dia jalan kaki, dan siapa wisudawan itu? Geng, cowok. Antum lihat bapak ini. Bapak ini menggunakan pakaian sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Cukup. Nah, bukankah ini juga terjadi di UIN Araniri Aceh tahun 2019 bulan Februari? Ana lagi memotivasi calon wisudawan hari itu. Tiba-tiba ada seorang putri dari aula pojok sana. Dia anak Lok Semawe. Dia teriak, "Pak Chandra, aku pun ingin seperti orang Manado tadi, Pak Happy. Minggu depan aku wisuda, Pak Chandra. Tapi aku mohon Pak Chandra, kau akan menjadi saksi. Saat aku wisuda nanti, aku akan sujud di kaki ayahku dan ibuku. Rina Maharani, ini anaknya." Dia teriak sekeras mungkin. Dia mengatakan, "Aku ingin seperti bapak tadi, Pak Chandra. Aku sujud di kaki ayahku." Tapi Allah berkehendak lain. Dia sakit. Detik-detik mau diwisuda, dan dia meninggal dunia. Dia tak bisa merasakan indahnya pakai toga, nak. Dia tak bisa merasakan indahnya dia pakai jubah kebanggaan di hari wisuda. Dia tak bisa merasakan indahnya berpelukan di hari wisudanya. Dia sakit dan wafat. Saat disebut nama Rina Maharani, yang maju ke depan adalah sang ayah yang hebat ini. Bapak ini adalah bapak yang hebat, sederhana tapi penuh cinta. Saat kami tanya, bapak ini mengatakan, "Aku bangga punya seorang putri. Dia sarjana, Pak Chandra. Walaupun dia almarhumah, toganya dia bawa ke batu nisan almarhumah sambil mengatakan, 'Nak, ini togamu, toga dari sudahamu.'" 2019 hari itu. Antum lihat bapak ini. Bapak ini menerima ijazah dari almarhumah.
ini gambar ke belakang lagi sampai ke sini ini. Anak pertanyaannya satu kepada antum, kenapa antum hari ini di menit-menit anak mau turun kok tiba-tiba menangis? Antum bilang, Ustadz, ini gara-gara Pak Happy ngomongnya sih, jadi kami kayak gini. Pak Happy, gara-gara tayangan itu Pak, jadi kami kayak gini Pak. Bukan itu. Antum gak sadar kalau antum udah masuk dalam segmen hypno audience. Antum sudah terhipnotis masuk ke alam bawah sadar. Antum seakan-akan hadir di Watamboni, antum seakan-akan hadir di Manado, dan antum tahu barusan anak lagi ngasih contoh dalam public speaking, storytelling. Kalau bercerita itu harus kayak gitu. Jadi orang terpengaruh dan terinspirasi, inspiring others. Ana lagi ngasih contoh bercerita itu harus kayak gitu. Kenapa ente jadi pada nangis? Terhura. Aku dapat kosakata baru hari ini, terhura. Kak, gara-gara apanya? Itu Pak Happy gara-gara gambarnya, bukan. Gara-gara apa? Gara-gara ana ngomongnya yang lebay.com. Sekarang ana rubah, gambarnya sama, cara ngomongnya beda. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya cerita ya, kan semua pengen wisuda ya. Jadi gini, nanti kan anak pernah sih waktu itu kan ke Manado ya. Tahu nggak? Itu ada orang di wisuda. Pas di wisuda ada yang terlambat. Mau tahu nggak siapa yang terlambat nih? Ini orangnya nih. Nah, ini yang terlambat. Nah, ini bapak ini bapaknya ya. Ini anaknya. Ini terlambat dia. Jadi dia nggak merasa gitulah. Jadi sedih lah, semua sedih pak itu. Kalau anak ngomongnya kayak gitu, antum pun tertawa. Lucu Anda melihat antum hari ini. 1 menit yang lalu Anda menangis. Setelah itu Anda tertawa lagi. Makhluk seperti apa Anda ini? Itulah public speaking kawan. Jam 11.30 Anda menyimpulkan kalau public speaker yang hebat itu adalah dia yang bisa memainkan emosi audiensnya. Sesekali Anda tertawa terbahak-bahak. Antum enjoy banget di masjid ini. Dalam sekejap tertawa itu hilang, yang muncul linangan air mata. Emosi antum berubah lagi. Setelah linangan air mata, antum tertawa lagi. Setelah itu antum deg-degan gara-gara laser warna merah ini. Then public speaking. Smart motivation hari ini saatnya Anda harus mengatakan jadi santri itu penting, jangan yang penting jadi santri. Itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Sebenarnya materi masih panjang Ustaz. Kalau public speaking itu 8 jam kurang lebih, tapi kami press hari ini. Mudah-mudahan nanti next kita bisa bertemu lagi dengan Nurul Falah. Antum mau belajar lagi? Atau teruskan? Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong kawan ya. Tapi yang pasti Anda merasakan feel yang luar biasa hari ini Ustaz. Roadshow kami Pak Yadi hari ini dari mulai hari Jumat kami roadshow dari Bogor, Tangerang, Serang ke Serang lagi, dan ini yang terakhir. Alhamdulillah, well done. Acara selesai di kota Tangerang dan Serang. Setelah ini kami akan merapat ke Istana Bogor untuk gladi, untuk materi gladi MC bersama Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nanti kapan-kapan Kiai Haji Ma'ruf Amin dibawa ke sini kayaknya cocok Ustaz ya. Pernah ke sini ya? Oh gitu. Betul Ustaz. Harus Anda sampaikan. Oh Allah karim. Anda sampaikan nanti. Ada salam dari santri keren-keren dari Nur El Falah hari ini ya. Terus Anda mau sampaikan lagi, Pak Kiai, ada salam dari santri Nur El Falah hari ini yang ekspresinya aneh-aneh pagi ini. Kadang mereka nangis, tertawa dan deg-degan hari ini gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Ana Happy Chandra bersama kru dan seluruh tim yang standby di channel 102,7. Saatnya kami mohon pamit. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.